gotong royongan kita sudah hampir punah. Kalau kita mau jual udah begitu sudah hampir punah. Dan ini saya anggap ini apa ya? Saya anggap ini sudah agak luar biasa. Kalau pilar itu memang tidak harus bisa ditegakkan, ya kita harus sebagai anak bangsa kita harus mengembalikan lagi fondasi ini tadi, pilar kita ini. Nah, bisa nggak kita mewujudkan itu? Itu merupakan tantangan kita. Tantangan kita untuk bersosialisasi dalam negara ini nggak usah kita bicara nasionalnya, kita bicara di wilayah. Depok. Ya, kebetulan kita berdomisili di Depok dan kita mau wali kota Depok dan Depok adalah bagian daripada NKRI, ya coba kita untuk berkarya. Pekaryan kita sudah mana? Bahwa kita bisa menunjukkan kekaryaan terhadap masyarakat, sekecil apapun kekaryaan itu adalah wujud dari peringatan 4 pilar itu tadi. Karena kalau bukan kita yang melakukan, siapa lagi sebagai anak bangsa ya kita, dan itu wajib. Jadi 4 pilar itu bukan hanya didengungkan, bukan hanya dibacakan, bukan hanya didengar, tapi dilakukan, dilaksanakan. Ini yang agak orang kurang sadar. Mereka tahu apa sih 4 pilar? Oh iya, apa sih Pancasila? Oh iya, siapa Bhinneka Tunggal Ika? Tapi perbuatan dari Pancasila sendiri untuk melakukan 4 pilar itu juga jauh dari ya. Makanya abang tergerak jadi di KPMP. Nah itulah jadi KPMP, mudah-mudahan saya bisa mengemban daripada apa sih yang diamanahkan untuk bangsa ini. Iya. Berbuat dan wajib. Saya selalu anak bangsa. Ya karena kita adalah penerus, kita adalah pejuang mewakili daripada para bapak-bapak kita dulu. Kita harus sadari. Sekarang ini sudah hampir punah. Yang adalah kepentingan kelompok, yang adalah kepentingan golongan, ormas, segala macam, kepentingan partai. Jadi untuk kepentingan nasional, kita lihat semakin terjadi anarki, terjadi pergesekan, begitu mudahnya orang gampang dihasut, begitu mudahnya orang untuk melakukan sesuatu hal yang sifatnya merugikan orang lain. Artinya hilang kearifan lokal di tingkat nasional. Eksesnya bisa dari lokal bisa ke nasional. Masyarakat udah nggak saling sapa. Udah nggak bilang tadi apa udah rasa kepedulian tidak ada. Yang ujung-ujung udah biarin aja lah, karena udah terbiasa permainan itu. Sudahlah, sudah melanggar hukum, udah biarin aja lah. Tapi kita wajib untuk itu salah loh. Itu Anda tuh melanggar hukum loh. Wah, ada warning berarti loh. Iya, bukan kita biarkan, bukan kita melakukan pembiaran, kita masa bodoh. Di mana tanggung jawab kita sebagai anak bangsa? Kan nggak ada. Berjarang. Nah, sekarang apapun mereka tampil, apapun mereka lakukan, dia hanya minta diperhatikan orang supaya saya udah berbuat loh. Jadi pamrihnya itu. Pamrihnya itu. Pamer. Padahal yang mulia itu dia diam, silent, dia tetap lakukan. Kekaryaan itu, sekecil apapun kekaryaan itu adalah kepuasan dalam diri dia. Setidak-tidaknya dia akan menghargai daripada para pahlawan dulu, para pejuang dulu, begitu mudanya. Saya rasa semua anak bangsa di Indonesia ini berbangga hati lah. Kenapa? Karena orang tua dia, nenek dia, kakek dia adalah pejuang. Dan kita wajib sebagai penerus, sebagai anak bangsa kita wajib untuk meneruskan itu. Nah sekarang ini kan terus terang aja, keadilan, kesamaan, kekeluargaan, kegotong royongan, kebudayaan itu sudah hampir punah. Artinya rasa nasionalisme bangsa Indonesia hampir luntur. Dan wajib kita, terutama saya di Komando Ujung Merah Putih KPMP, ya wajib untuk mensosialisasikan lagi nih pertumbuhan ini sebagai cinta terhadap tanah air. Caranya gimana bang?
caranya kita bisa berbuat lah, kita merangkul semua elemen, kita bisa mensosialisasi itu kepada mereka. Ayo kita berkarya, ayo kita berbuat sesuatu terhadap bangsa ini di lingkungan terkecil. Iya. Lingkungan terkecil sederhana aja, nggak perlu kita nasional. Di lingkungan RT pun kita sudah bisa berbuat, di lingkungan tetangga pun kita sudah bisa berbuat. Itu kan sudah tertanam di dalam, dituangkan dalam 4 pilar itu tadi. Pancasila sudah jelas poin-poin dalam Pancasila itu, 5 poin-poin itu. Untuk kita nggak bisa nggak kepedulian kita terhadap tetangga kita pun juga kita kurang. Iya, benar. Kita berbuat memamerkan diri kita pada lingkungan yang jauh pun kita harus kerjakan untuk mencari sesuatu. Padahal ada lingkungan terdekat kita pun masih banyak orang yang sulit, yang butuh keadilan, yang perlu pembelaan, yang mereka mencari kebenaran, mencari hukum dalam diri dia. Kemana mereka mau mengadu, kemana mereka harus mau mencari? Karena sudah hampir orang tidak mau peduli. Sudah individual. Iya, ujung-ujung semua itu bisa datang dengan uang. Diatur oleh uang, diatur oleh apa yang saya bisa, saya berpuasa, saya punya duit, apapun bisa saya lakukan. Dengan cara apa mereka harus tabrak. Itulah miris, kita miris bangsa ini. Ya, sekali lagi, ya saya sebagai anak bangsa ya memang harus berbuat. Di mana kita merasa di situ ada ketindasan, di situ ada ketidakadilan, di situ ada kezaliman. Bukan kita harus lihat, mendengar, oh begitu ya, tapi kita tidak berbuat. Coba bayangkan, miris kita Pak, sedih. Terus makin banyak kelompok hanya untuk kepentingan mereka, makin banyak partai hanya untuk kepentingan mereka, golongan kelompoknya, makin banyak golongan untuk kepentingan mereka, tapi untuk kepentingan bangsa ini mana? Ya ini memang harus apa ya, harus ditelah kembali lah, ditelaah kembali, terutama sekarang aja partai yang segala sesuatu mereka ingin mewujudkan keinginan menjadi anggota dewan, baik itu di tingkat nasional DPR atau DPRD, apapun yang mau jabat apapun, bicara uang. Setelah mereka untuk menduduki suatu jabatan aja bicara uang. Ya. Setelah bicara uang mereka sudah dapat, oh gua harus mengembalikan uang yang pernah saya keluarkan. Makanya ujung negara pun dirugikan. Makanya ketika pemilu masyarakat emang tokoh-tokoh parpol emang harus bayar ke masyarakat. Saya malah lebih setuju yang dibatkan itu menjadi anggota dewan bukan yang banyak duit, yang memang ketokohan dia, kepedulian dia terhadap bangsa ini, kepedulian dia terhadap masyarakat, dan itu amanah untuk dia. Yuk kita usung mereka sebagai perwakilan kita di rakyat, perwakilan kita di anggota dewan. Supaya dia bekerja pun dengan berdasarkan hati nurani, bukan dia bekerja karena sesuatu yang sudah dia keluarkan, dan gua harus kembali juga apa yang sudah saya keluarkan. Akhirnya mereka berbuat sesuatu hal yang merugikan negara. Itu bisa terjadi. Yang lucunya lagi, mereka dengan kelompoknya, dengan golongannya, akhirnya bekerja sama ya untuk merugikan orang lain. Korupsi kan udah jelas. Karena dia udah mengeluarkan uang, sekian miliar untuk mendapat dia menduduki suatu jabatan. Dia pinjam, dapat sponsor, dan ini harus dikembalikan. Selama berapa lama dia menjabat di anggota dewan? 5 tahun. Selama setahun 2 tahun itu dia harus mengembalikan kos yang dia udah keluarkan. Miris. Sedih kita lihat. Akhirnya ya untuk kepentingan diri dia sesaat. Melupakan kepentingan yang sebenarnya. Betul. Makanya saya katakan memang yang kita cari adalah coba kalau bisa dihilangkan lah yang sifatnya